Hantu di apartemen lama. Di tengah kota yang ramai, ada sebuah apartemen tua yang dikenal angker. Meskipun sudah direnovasi, banyak orang menghindarinya karena cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan penghuni sebelumnya. Pada awal tahun 2024, Rina, seorang mahasiswa, pindah ke apartemen itu dengan harapan bisa memulai hidup baru. Ia tidak percaya pada mitos, berpikir semua itu hanyalah cerita belaka. Beberapa hari setelah tinggal, Rina mulai merasakan keanehan. Suara langkah kaki di malam hari dan bisikan samar sering mengganggu tidurnya. Awalnya, ia menganggap itu hanya suara dari tetangga. Suatu malam, saat tengah belajar, Rina melihat bayangan putih melintas di koridor. Hatinya berdegup kencang, tetapi ia berusaha menenangkan diri, menganggap itu hanya ilusi akibat kelelahan. Ketika Rina mencari informasi tentang apartemen tersebut, ia menemukan artikel lama tentang seorang wanita bernama Maya yang ditemukan tewas di unit tempat beta. Penyebabnya masih misterius dan banyak penghuni mengklaim melihat sosoknya. Rina merasa penasaran dan mulai menggali lebih dalam. Ia berbincang dengan beberapa tetangga yang juga pernah tinggal di sana. Hampir semua dari mereka memiliki cerita serupa tentang pengalaman menyeramkan. Salah satu tetangga, seorang pria tua bernama Pak Darto, menceritakan bahwa Maya sering terlihat duduk di tangga, menunggu seseorang yang tidak pernah datang. Cerita itu membuat Rina merasa tidak nyaman. Meskipun ketakutan, Rina merasa terikat dengan cerita Maya. Ia merasa bahwa arwahnya tidak menemukan kedamaian. Suatu malam, ia memutuskan untuk merekam aktivitas di apartemennya. Dengan kamera di tangan, Rina berbicara kepada sosok yang mungkin menghantuinya. Ia meminta Maya untuk menunjukkan tanda-tanda kehadirannya. Malam itu, suara-suara aneh mulai terdengar di rekaman. Ketika menonton kembali rekaman tersebut, Rina terkejut melihat bayangan wanita putih berdiri di sudut ruangan. Hati Rina berdegup kencang, dan ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Maya. Mencari cara untuk membantu arwah tersebut, Rina menemukan sebuah jurnal tua yang ditinggalkan oleh penghuni sebelumnya. Dalam jurnal itu, banyak cerita tentang gangguan yang mereka alami. Rina membaca tentang pengalaman menyedihkan penghuni lain. Banyak yang mengatakan bahwa setelah melihat sosok Maya, mereka mengalami mimpi buruk yang terus berlanjut. Terdesak oleh rasa ingin tahunya, Rina memutuskan untuk mengadakan ritual sederhana. Ia menyalakan lilin dan mengucapkan doa agar arwah Maya bisa tenang. Saat Rina mulai berdoa, angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam apartemen. Lilin padam dan pintu bergetar. Rina merasakan kehadiran yang kuat, seolah Maya sedang mendengarkan. Setelah ritual itu, suara-suara aneh mulai mereda. Rina merasa sedikit tenang, tetapi ketidakpastian tetap mengganggu pikirannya. Apakah Maya sudah pergi? Beberapa hari kemudian, temannya, Iwan, datang berkunjung. Saat berbincang, Iwan tiba-tiba melihat sosok wanita berpakaian putih di jendela. Rina terkejut mendengar hal itu. Merasa terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan, Rina memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Ia menemukan bahwa Maya sering terlihat oleh orang yang tidak mengenalnya. Rina merasa bahwa ia harus meninggalkan apartemen itu. Ia mengemas barang-barangnya dan tidak bisa menahan rasa takut. Bayangan wanita itu tampak menghantuinya setiap kali ia menatap cermin. Di malam terakhirnya, Rina merasa sangat gelisah. Dia duduk di sofa, menunggu hari pindah. Saat tengah malam, ia mendengar bisikan lembut memanggil namanya. Hatinya bergetar. Rina akhirnya pergi dari apartemen itu, meninggalkan semua kenangan buruk. Ia menyadari bahwa beberapa tempat memang memiliki kisah yang tak terungkap, dan terkadang arwah yang terperangkap hanya ingin ditemukan dan dipahami.